Selamat Kami malam. persilakan Pak Ilyas untuk membawakan firman. Silakan Pak. Jadi, Bapak Ibu semua, selamat malam untuk yang ada di Malam-malam. Indonesia, selamat pagi untuk ada yang di Amerika. Eh, Malam hari ini kita akan belajar tentang eksposisi pasal kejadian pasal 40. Ini berkaitan dengan bagaimana Yusuf ketemu dengan dua pembesar Raja Firaun, yaitu kepala juru minuman dan kepala pembuat roti makanan Raja Firaun. Nah, sebelumnya kita baca dulu Alkitab kita Bapak Ibu. Saya share screen dulu supaya kita bisa baca sama-sama. Nah, saya bacakan untuk kita semua dulu. Ini malam hari ini kita akan belajar eksposisi kejadian pasal yang ke-40. Saya bacakan untuk kita semua. Sesudah semuanya itu terjadi, saya ambil dari terjemahan baru, bahwa juru minum Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan di penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh dengan buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumnya. Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan ahwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baiknya arti mimpi itu, berkata ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul itu ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya di dalam bakul yang di atas kepalaku." Jawab Yusuf. Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Nah, eh, kita tadi sudah baca Bapak Ibu berkaitan dengan kejadian pasal yang 40. Ini bicara tentang kisah Yusuf bertemu dengan dua pembesar Firaun yang mengurusi bagian domestik makanan dan minuman Firaun, yang mana kedua orang ini kontak langsung dengan Firaun. Jadi juru minum itu langsung memberikan anggur kepada Firaun, dan juru makan atau juru roti itu juga memberikan makanan itu langsung kepada Firaun. Nah, Yusuf menginterpretasikan mimpi mereka. Nah, kalau kita mundur ke kejadian 15 ayat 1 dan kejadian 21 ayat 1, mungkin Bapak Ibu sudah dapat pelajaran ini eksposisi dari sebelumnya.
Setidaknya kita dapat menghitung bahwa Yusuf dalam pasal yang ke-40 ini sudah berumur 28 tahun, karena kita tahu bahwa nanti di pasal berikutnya, 2 tahun berikutnya, dia menghadap Firaun dan posisinya dia sudah berumur 30 tahun di saat itu. Jadi kita sudah tahu bahwa kejadian ini, pada pasal 40 ini, Yusuf sudah berumur 28 tahun. Jadi 11 tahun telah berlalu sejak dia dijual sebagai budak, namun kita tidak dapat menentukan berapa tahun ia habiskan untuk melayani Potifar dan berapa tahun ia di dalam penjara itu. Nah, penulis Alkitab dalam hal ini Musa tidak menuliskan hal itu secara spesifik karena bukan berapa lama dia habiskan di penjara itu yang menjadi fokus daripada narasi yang disampaikan oleh penulis kita. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat istana Firaun itu mengawali rangkaian peristiwa yang saling terkait sehingga akhirnya mendaratkan Yusuf sendiri di istana raja. Jadi ini adalah history background Yusuf akhirnya bisa sampai ke istana raja. Nah, sifat pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat itu menggunakan bahasa Ibrani, Bapak Ibu, katanya adalah hata, itu berartinya bersalah atau berdosa. Nah, istilah ini menggambarkan ancaman perzinahan yang dilakukan oleh Yusuf, ya, yaitu dosa terhadap Allah kalau dia berzina. Nah, Abimelek terhadap Sarah juga dikatakan bersalah atau berdosa. Itu menggunakan kata baku hata dalam bahasa Ibraninya. Nah, bagian ini justru menegaskan kembali kepada siapa mereka melakukan pelanggaran itu. Jadi kedua orang itu, juru makan dan juru minum Raja Mesir itu bersalah kepada Raja Mesir, Tuhan mereka itu yang kita baca tadi di ayat 1. Nah, ketidaksenangan raja itu di ayat 2 sepertinya sangat serius Bapak Ibu. Nah, kalau kata marah diterjemahkan dari bahasa kasab, bahasa Ibraninya, itu merupakan kata umum yang mengungkapkan kemarahan atau kemurkaan Tuhan atau manusia terhadap pelaku kejahatan. Jadi misalnya hal-hal itu juga bisa kita temukan dalam kitab Ester 1 ayat 12, Keluaran 16 ayat 20, Imamat 10 ayat 6, dan Ulangan 1 ayat 34. Jadi ini bukan hanya untuk mengungkapkan kemarahan Tuhan, tapi juga kemarahan manusia terhadap pelaku kejahatan. Jadi ketika Alkitab menggunakan kata kasab, ada kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang, yaitu juru makan dan juru minum Raja Firaun itu, berarti fatal sampai menyebabkan Firaun itu murka atau marah kepada mereka. Artinya sampai mereka dipenjara. Dan akhirnya kita tahu bahwa hukuman bagi juru roti itu fatal Bapak Ibu, yaitu hukuman mati, yaitu hukuman gantung. Jadi fatal sebenarnya kesalahan mereka, hanya saja tidak dituliskan seperti apa kesalahan fatal dari kedua orang ini di hadapan Raja Firaun. Nah, kita bicara dulu dari sisi teks posisi juru minum dan juru roti di ayat 2. Nah, dalam teks ini kedua orang ini memiliki status yang tinggi, Bapak Ibu. Ya, istilah pejabat yang di ayat 2 itu dia diterjemahkan dari kata saris, itu menggambarkan juga posisi yang sama yang dimiliki oleh Potifar kalau Bapak Ibu sudah dapat pelajaran eksposisi dari pasal 37 dan 39. Jadi bisa kita katakan posisi antara juru minum dan juru roti ini sama dengan posisi Potifar sebagai pengawal keamanan raja. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sejak awal bagaimana Yusuf itu di Mesir sebenarnya sudah kontak, tidak secara kebetulan. Tuhan izinkan Yusuf itu kontak dengan para pejabat penting, para orang-orang penting yang ada di istana Firaun. Dan bukannya Yusuf itu berhadapan dengan orang-orang bawahan istana. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada karya Allah yang luar biasa kan untuk ketemu dengan orang-orang penting di istana Firaun. Dan itu adalah historical background sebelum melangkah narasi Yusuf pergi ke istana raja atau ke Firaun untuk menjumpai Firaun dalam menginterpretasikan mimpinya nanti di pasal berikutnya. Nanti mungkin ada yang bisa mengajarkan eksposisi pasal berikutnya Bapak Ibu. Nah, posisi juru minum dalam bahasa Ibrani adalah maskeh, adalah seorang pegawai berpangkat tinggi di istana kuno yang pada umumnya terjadi pada waktu itu, yang tugasnya menyajikan anggur di meja raja. Nah, karena adanya ketakutan yang terus-menerus terhadap rencana jahat, baik dalam orang internal maupun orang eksternal, maupun intrik-intrik dalam pemerintahan, maka untuk menjadi seorang juru minum, orang itu harus benar-benar dapat dipercaya dalam memegang posisi ini. Kenapa?
dia harus waspada terhadap racun yang mungkin dimasukkan ke dalam cawan raja atau kepada piala raja atau ke cangkir lah bahasanya sekarang ini, yang diharuskan juru minum itu harus menelan sebagian anggur itu dulu sebelum menyajikannya kepada raja. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya ada yang meracuni raja, maka duluan juru minum yang mati Bapak Ibu atau yang terkena racun, terkena dampaknya daripada raja. Jadi artinya juru minum ini adalah seperti tameng keselamatan dalam hal minum. Begitu juga dengan juru roti, tameng keselamatan dalam hal makan. Nah, kita fokuskan ke juru minum dulu. Hubungan rahasianya dengan raja itu seringkali membuatnya juru minum itu disayangi oleh raja dan diberi posisi yang berpengaruh. Karena kalau untuk makan mungkin Bapak Ibu ya dengan keseharian kita, kecenderungan kita makan itu jauh lebih sedikit intensitasnya daripada kecenderungan kita minum. Nah, itu sebabnya juru minum itu jauh lebih banyak pengaruhnya, jauh lebih lama kontaknya, jauh lebih banyak intensitasnya untuk bertemu dengan Firaun untuk menyajikan minuman bagi Firaun. Jadi bukan hanya kepada anggur, tetapi juga ke dalam hal minuman sehari-hari. Nah, juru minum yang pernah disebutkan dalam Alkitab, sebelum kita masuk melangkah lebih jauh, yang pertama yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca atau dengar atau pelajari, itu adalah Nehemia. Ya, di Nehemia 1 ayat 11, Nehemia itu adalah juru minum Artasasta Longimanus ya di kerajaan Media Persia, dan dia sangat dihormati oleh Raja Artasasta itu, dan itu ditunjukkan dalam catatan-catatannya. Dan biasanya kan dari pengalaman Nehemia yang kita bisa dapat, Nehemia itu punya kemampuan finansial yang cukup baik Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa juru minum itu ya selain punya posisi dan pengaruh serta kepercayaan dari raja, dia juga memiliki jabatan yang menguntungkan atau dengan kata lain mungkin dikatakan di zaman sekarang ini adalah gajinya lebih tinggi gitu ya, gajinya tinggi sebagai orang-orang kepercayaan, orang-orang istana yang bisa dipercayai. Nah, kita juga bisa baca di dalam 1 Tawarik 10 ayat 5 dan 2 Tawarik 9 ayat 10, 9 ayat 4. Salomo juga memiliki juru minum dan itu yang membuat Ratu Sheba terkesan. Hanya saja siapa juru minum Raja Salomo tidak disebutkan namanya. Namun setidaknya orang ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang dalam, orang-orang ring satu yang selalu kontak dengan raja. Itulah juru minum. Nah, untuk yang sudah pernah belajar Deuterokanonika, Ahikar itu adalah kepala juru minum Raja Sanherib dari Asyur. Nah, Ahikar itu adalah penjaga cincin materai. Dia pengelola administrasi negara dan dia adalah seorang akuntan negara. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kepala juru minuman itu sangat besar peranannya dalam kerajaan kuno. Baik kerajaan Asyur maupun kerajaan Mesir maupun kerajaan Israel kuno. Bayangkan juru minum itu memegang cincin materai yang biasa kalau misalnya sekarang itu untuk mensahkan sebuah dokumen negara itu pakai cincin materai. Nah, yang memegang itu adalah juru minum Bapak Ibu. Artinya, sebegitu besarnya tingkat kepercayaan raja kepada juru minum. Bahkan dia juga dipercayakan sebagai pengelola administrasi negara atau kerajaan pada waktu itu. Jadi dari sini kita bisa lihat posisi juru minum itu jauh lebih besar pengaruhnya, jauh lebih besar peranannya dibandingkan dengan juru roti. Nah, kenapa begitu? Itu sebabnya di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu, juru minum itu penting dalam narasi ini. Itulah sebabnya juru minum dulu yang disebutkan, baru juru roti. Nah, ayat 3 sampai 4 di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf dipertemukan dengan kedua pejabat ini. Ungkapan kepala pengawal itu sebenarnya menggambarkan Potifar. Nah, mereka baik juru minum maupun juru roti dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Ini yang ditekankan dalam teks ini menyiratkan bahwa Tuhan ada di belakang peristiwa-peristiwa tersebut. Kenapa? Kenapa harus dipertemukan dengan Yusuf? Artinya di sini tidak secara kebetulan Tuhan sudah mengatur bagaimana hidup seorang Yusuf dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini yang menjadi latar belakang bagaimana Yusuf akhirnya dibawa ke istana Firaun. Nah, kalau nanti Bapak Ibu baca atau pelajari dalam eksposisi berikutnya nanti akan ketahuan. Nah, gambaran penugasan Yusuf sebagai pelayan para pejabat itu sejajar dengan peranannya dalam rumah tangga Potifar. Kita sudah baca tadi di ayat 4. Nah, lanjut. Satu periode ayat 4b sampai 6b, suatu periode yang cukup lama berlalu ketika peristiwa berikutnya terjadi. Nah, kedua orang itu, yaitu juru makan dan juru minum, bermimpi dalam satu malam yang sama. Jadi membuktikan ini kepada mereka bahwa sebuah pertanda bahwa mereka itu memerlukan jawaban.
Ya, ayat tersebut menyebutkan bahwa setiap manusia mempunyai mimpinya sendiri dan setiap mimpi memerlukan tafsiran yang berbeda. Nah, sebagai pelayan yang baik, Yusuf melihat suasana hati mereka lewat muka mereka yang muram dan mereka mengamati Yusuf memperhatikan mereka bahwa mereka sangat tertekan itu sesuai dengan ayat 6. Selanjutnya di ayat 7 dan 8, Yusuf bertanya mengapa wajah mereka menjadi sedih atau. Nah, mereka akhirnya menjelaskan kekecewaan mereka karena tidak ada orang yang dapat menafsirkan mimpi mereka. Artinya berarti dari sini kita bisa lihat bahwa sebelum mereka ketemu dengan Yusuf, ya berarti kedua orang ini, baik juru minum maupun juru roti ini, sudah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka yang ada di penjara itu. Namun mereka tidak bisa menafsirkan mimpi itu. Nah, di istana Firaun, mimpi seperti itu mendapatkan pertimbangan dari para penasihat profesional. Makanya ada orang-orang pintar, ada orang-orang ahli nujum, ahli sihir yang ada di istana pada umumnya untuk ditanyakan kalau misalnya mimpinya seperti ini, artinya seperti ini. Namun mimpi tersebut tidak termasuk dalam keahlian yang mungkin sering mereka saksikan pada waktu itu. Artinya ini di luar jangkauan dari orang-orang yang ada di sekitar situ, Bapak Ibu. Nah, ayat 7 sampai 8 kita belajar tentang mimpi. Dalam pemikiran kuno, mimpi adalah sarana utama wahyu ilahi. Nah, Yusuf mengakui hal ini dengan mengatakan bahwa bukankah penafsiran mimpi atau arti mimpi itu adalah milik Tuhan. Nah, Tuhan memberikan wahyu, bisa memberikan penafsiran kepada siapapun yang dia pilih. Nah, mimpi bukanlah hak istimewa manusia, tetapi ini adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga, jadi bukan kita harus samakan dengan mimpi yang ada sekarang Bapak Ibu. Jadi mimpi adalah bunga-bunga tidur atau bunga-bunga hidup. Nah, ini mimpinya berbeda, memang ada wahyu ilahi yang Tuhan mau sampaikan atau sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang yang disampaikan kepada manusia. Jadi ini adalah salah satu mediasi atau maksud saya adalah media untuk menyampaikan pesan ilahi. Jadi jangan setiap kali mungkin kita bermimpi, pelajarannya buat kita adalah kalau misalnya bermimpi, oh kira-kira apa mimpi, arti mimpi ini untuk ke depan. Ya tidak selalu harus begitu. Karena konteksnya di sini adalah di zaman perjanjian lama, yang mana mimpi pada waktu itu tidak mungkin seperti mimpi yang sekarang, karena mungkin hampir tiap malam atau hampir seminggu, dalam seminggu beberapa kali kita akan bermimpi. Kalau di zaman itu, mimpi itu adalah media untuk wahyu ilahi bagi orang yang mendapatkan mimpi, entah bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya atau bagi suatu bangsa atau kaum. Jadi kita tidak boleh samakan mimpi yang di zaman Yusuf ini atau di zaman Tuhan Yesus misalnya, mimpi yang didapat oleh Yusuf itu selalu kita kaitkan dengan kita sekarang. Kalau kita bermimpi, kira-kira kita butuh apa tafsirnya, begitu Bapak Ibu. Itu bukanlah pelajaran atau misalnya hal yang kita perlu tiru di zaman sekarang karena konteksnya berbeda. Nah, kita lanjut. Nah, Yusuf mau mendengarkan mimpi mereka. Yusuf katakan di ayat 8, ceritakan mimpimu. Nah, ini menyeratkan bahwa ia dapat menafsirkan mimpi jika Allah memilih untuk mengungkapkan maknanya kepadanya. Nah, mungkin akan bertanya, loh kok bisa dengan sepede itu? Kenapa bisa begitu percaya diri Yusuf mengatakan ceritakan mimpimu? Tadi dia bilang bahwa mimpi itu atau tafsiran mimpi itu milik Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa teksnya dalam eksposisi sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah dapat, Tuhan menyertai Yusuf di Kejadian 39 ayat 2 dan 23. Itu membuktikan bahwa Yusuf pun tahu Allah berkenan kepadanya dalam segala hal, dalam upaya yang dia lakukan, termasuk dalam hal menginterpretasikan mimpi orang. Ya, jadi ada suatu self-confidence di dalam diri Yusuf ketika penulis Alkitab, kitab Kejadian menuliskan Tuhan menyertai Yusuf. Dia tahu apa yang dia lakukan itu disertai oleh Tuhan, maka dia dengan confidence mengakui bahwa hal-hal yang rahasia pun akan Tuhan singkapkan kepada dia, dan itu tentunya untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk kepribadiannya sendiri. Walaupun nanti kita lihat bahwa ada maksud Yusuf di balik dari menginterpretasikan mimpi itu. Namun Tuhan ngajari dia dari sisi yang lain. Nah, ayat 9 sampai 11, juru minum Firaun itu menceritakan mimpinya. Ayat 12-13, akhirnya Yusuf memberikan interpretasi dari juru minum mimpi, dari mimpi juru minum itu, Bapak Ibu.
Dan itu akhirnya menunjukkan bahwa dia akan dinaikkan kembali kepada posisinya yang semula. Nah, ayat 14-15 membuktikan keyakinan Yusuf terhadap penafsiran mimpi sang juru minum. Nah, ini dia. Yusuf berharap, ya, ketika dia menginterpretasikan mimpi itu, dia memohon, dia menyampaikan sesuatu kepada juru minum itu. Setelah juru minum Firaun itu dikembalikan ke istana, dia kembali kepada posisinya yang semula, dia berharap juru minum itu membantu Yusuf dalam kesulitannya. Nah, itu kita bisa lihat ya dari ucapan yang disebutkan, ingatlah aku, dalam bahasa Ibrani-nya adalah zakar, tunjukkanlah kepadaku kebaikan, dalam bahasanya ini adalah asa, dan eset, ya, penuh dengan belas kasihan atau kasihan, atau dari terjemahan yang kita baca tadi adalah rasa terima kasih. Nah, sebutkan aku, dengan kata lain juga disebutkan dengan zakar, dan keluarkan aku, yasa dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, permohonan terakhir menempatkan tanggung jawab di tangan juru minum itu. Dia dapat mengeluarkan Yusuf dari penjara dengan memanfaatkan posisinya yang tinggi. Nah, ini dia. Yusuf berharap bahwa ketika dia menginterpretasikan, ya ini adalah kesempatan yang baik untuk saya keluar dari penjara ini. Nah, cuman Yusuf tidak hanya berpatokan dari hasil interpretasi sebagai umpan balik atau timbal balik ketika Yusuf menerjemahkan atau menginterpretasikan mimpi juru minum itu, tapi Yusuf juga mengatakan bahwa tidak puas dengan sikap juru minum yang mungkin akan membalas kebaikannya. Nah, Yusuf memperkuat permohonannya dengan mengatakan bahwa ia tidak bersalah, jadi tidak ada kriminal yang dia lakukan. Ya, dia memprotes bahwa dia telah salah dipenjarakan. Ya, singkatnya dijelaskan, tapi dia ceritakan bahwa penculikan dia saat sampai dia berada di Mesir, jelas sekali bahwa ia telah dijual. Ya, dia mengungkapkan dari negeri orang Ibrani itu hanya muncul di sini Bapak Ibu merujuk kepada tanah Kanaan secara luas dan etnisnya sebagai orang Ibrani. Itu merupakan pertimbangan sosial yang penting supaya diingat oleh juru minum itu bahwa identitas Yusuf itu berbeda dengan orang-orang Mesir lainnya. Jadi juru minum itu langsung tahu, oh Yusuf ini berarti bukan orang Mesir, asalnya itu adalah dari Ibrani, dari daerah orang Ibrani atau dari Kanaan sana. Jadi dengan mudah diingatnya Yusuf ini, begitu Bapak. Harapan daripada si Yusuf. Nah, uniknya di sini memang ada hal yang positif yang bisa kita lihat dari Yusuf. Yusuf tidak menyebutkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya yang dia rasakan di penjara itu akibat ulah dari saudara-saudaranya atau dari istri Potifar. Dan Yusuf tidak mempersalahkan mereka. Terlihat sebenarnya bahwa Yusuf menyadari ada maksud Allah melalui penderitaannya selama mulai dari yang dibuat oleh saudara-saudaranya sampai pada ulah dari istri Potifar. Nah, ayat 16 sampai 17 kita kita lihat bahwa juru roti Firaun menceritakan mimpinya. Kenapa? Dia lihat bahwa mimpi dari juru minum itu, oh bagus sekali. Berarti ada peluangnya juga, artinya bagus juga untuk aku. Mungkin begitu yang dipikirkan oleh juru roti Firaun. Nah, Yusuf memberitahukan arti mimpinya bahwa pada akhirnya juru roti itu akan dihukum mati. Nah, di ayat 20 sampai 23 terjadi penggenapan mimpi yang diinterpretasikan oleh Yusuf kepada kedua orang itu, yaitu juru minum dan juru rotinya. Nah, ayat 21 menunjukkan keakuratan interpretasi Yusuf termasuk peristiwa kematian juru roti itu. Namun, ya pada akhirnya di ayat 23, juru minum Firaun itu melupakan Yusuf. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat Bapak Ibu dari semua ini? Yang pertama adalah, terlepas dari semua penderitaan yang ada, kita berangkat dari pengalaman Yusuf, ketika kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tipikalnya sama, status sosialnya sama, berarti ada maksud Tuhan yang luar biasa di masa depan untuk kita, untuk ada di antara mereka. Ya, apapun itu, siapapun mungkin yang Tuhan pertemukan dengan Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang lebih cenderung statusnya sama, status sosialnya sama, tipikal orangnya sama. Nah, besar kemungkinan bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk kita ada di tengah-tengah mereka dan melayani mereka. Nah, yang kedua, ketika Tuhan menyertai kita, sama seperti rasa percaya diri dan confidence-nya Yusuf, dia bisa katakan bahwa mimpi itu milik Allah, interpretasi itu adalah mimpi milik Allah, tapi dia langsung sempat dengan confidence mengatakan, ceritakan mimpi.
Maka sama seperti Yusuf yang memberikan solusi atas masalah orang lain, demikian juga kita Bapak Ibu, kalau kita disertai oleh Tuhan, maka kita pasti bisa memberikan solusi atas masalah orang lain. Itu pelajaran kedua yang berharga yang bisa kita dapat dari Kejadian pasal yang 40. Yang ketiga, ketika Tuhan izinkan kita sebagai tumbal atau korban, sama seperti Yusuf yang dijadikan tumbal atau korban, maka percayalah bahwa ada maksud Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Yang penting, kita tidak mencela atau mempersalahkan orang lain yang sudah menjadikan kita korban atau tumbal. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf tadi. Yusuf tidak menceritakan detail bahwa dia dijual abang-abangnya, kakak-kakaknya. Yusuf tidak menceritakan secara detail bagaimana istri Potifar mempermalukan dia, menjebak dia sampai dia akhirnya dijerumuskan ke dalam penjara. Dia hanya bilang bahwa dia salah di penjara. Seperti apa orang-orang yang memperlakukan dia sebagai tumbal. Nah, pelajaran ini juga bisa kita petik Bapak Ibu dari eksposisi pasal 40, mana tahu ada di antara kita yang jadi tumbal atau dikorbankan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, kita yakinilah ketika Tuhan beserta dengan kita, kita tahu bahwa ada maksud Tuhan yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita dalam posisi itu, sama seperti ketika Yusuf di posisi. Selanjutnya, kita tidak perlu mengandalkan atau berharap kepada seseorang yang meskipun orang itu punya status sosial yang lebih baik atau lebih tinggi dari kita, ya atau kemungkinan besar bisa membantu kita. Ini kejadiannya sama Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf berharap ketika dia sudah dikenal, dia sudah membantu dan menyelesaikan masalah mimpi juru minum Raja Firaun, maka juru minum itu akan mengingat dia dan melepaskan dia dari penjara itu. Dia berharap karena status sosial dan posisi pengaruh dari juru minum itu yang sudah saya sampaikan tadi, sampai dia yang menjaga materai untuk membuat pengumuman istana atas nama raja, dia administrasi, dia akuntan. Bayangkan Bapak Ibu dia punya pengaruh itu. Nah, mungkin dalam pikiran Yusuf, ini saatnya, ini kesempatanku aku bisa keluar dari penjara ini. Namun faktanya dia dilupakan oleh juru minum. Nah, kita bisa belajar dari situ bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia atau berharap kepada manusia lebih daripada kepada Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita tidak kecewa seperti itu. Jadi, kita harus berharap kepada Tuhan dan seiring waktu Tuhan bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ikuti eksposisi pasal yang ke-41 dan seterusnya, kita lihat justru adalah lebih baik kalau adalah lebih baik akhirnya happy ending juru minum itu melupakan Yusuf. Kalau saja juru minum itu mengingat Yusuf dan Yusuf keluar pada usia 28 tahun mungkin, dia tidak akan menjadi gubernur di Mesir, Bapak Ibu. Dari sini sebenarnya kalau kita lihat rangkaian dari pasal 40, 41, dan seterusnya, bagaimana Allah bekerja dengan sangat luar biasa di luar daripada ekspektasi dari umatnya, khususnya bagi Yusuf. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita. Seiring dengan waktunya Tuhan, waktu Tuhan itu jauh lebih baik daripada waktu kita. Kalau saja Yusuf itu dibebaskan oleh juru minum itu, mungkin kisah bagaimana Yusuf menjadi orang nomor 2 di istana Firaun tidak akan lanjut, Bapak. Tapi itulah luar biasanya, ini pelajaran yang berharga juga buat kita. Mungkin saatnya kita anggap bahwa ini adalah pertolongan kita yang sesungguhnya, namun kita kecewa ketika kita mengharapkan orang lain, kita paham bahwa ada maksud Tuhan yang besar yang bisa kita dapat. Itu saja pelajaran eksposisi Kejadian pasal 40 hari ini Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi berkat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari. Untuk sebelum diskusi, mungkin saya bisa tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Hamba sampaikan. Hamba-Mu berhenti dan selesai, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tak pernah berhenti berbicara mengingatkan kami semua. Bagaimana kami memetik pelajaran yang sangat berharga seperti yang dialami oleh hamba-Mu Yusuf. Walaupun saat itu dia sudah memberikan solusi bagi juru minum, namun juru minum itu melupakan dia. Dan itu mengajari kami bahwa kami tidak berharap kepada manusia, tapi kami lebih mengharap kepada Tuhan, lebih daripada semua yang ada. Dan kami tahu bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena kisah Yusuf pasti akan berbeda ketika juru minum itu sudah lebih dahulu mengeluarkan Yusuf dari penjara daripada nanti masuk kepada pasal yang 41 dan seterusnya. Kami tahu bahwa waktu Tuhan yang terbaik bukan waktu kami yang terbaik.
Kami juga bisa belajar ketika Tuhan menyertai kami, maka kami bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang mungkin mengalami masalah. Kami juga bisa belajar Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami itu selalu di bawah kontrol Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Ketika Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang sepadan, orang-orang yang sama dengan status sosial yang sama, yang relatif sama, sehingga kami bisa tahu ada maksud Tuhan yang indah yang terjadi dalam kehidupan kami, yang Tuhan mau kami lakukan dalam pelayanan kami sehari-hari. Terima kasih. Biarlah hikmat-Mu memenuhi setiap kami dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami senantiasa mengajari kami kepada seluruh kebenaran dan mampukan kami untuk bisa melakukannya Tuhan, sehingga dengan demikian kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih. Di doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali ke Pak Freddy. Thank you.